Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Yulita, NIM 182300043, jurusan akuntansi. Di sini saya mengambil mata kuliah seminar akuntansi yang mana dosen pengampunya adalah Bapak Febriani Ananda SE MSI. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang bertemakan Service Payment yang diteliti oleh Gu Qiaolun dan Zhao Tiegang, di mana judul dari jurnal tersebut adalah Price Decision of New Product Decide on Subsidy, Price Depending and Payment Sharing, yang artinya keputusan harga pokok produk baru berdasarkan harga subsidi tergantung dan harga pembayaran. Untuk meningkatkan pengeluaran swasta dan mengenyangkan polusi, pemerintah Cina telah memutuskan untuk menawarkan dana subsidi untuk melakukan penggantian peralatan rumah tangga mulai 1 Juni 2009 hingga 31 Mei 2010. Karena subsidi keuangan bisa ditawarkan hingga 31 Mei 2010, pabrikan harus menghadapi masalah jika pemerintah berhenti menawarkan subsidi keuangan. Apakah akan melanjutkan penggantian alat rumah tangga atau tidak? Jika harus terus melakukan penggantian alat, pabrikan harus memberikan pembayaran kepada konsumen pengganti. Dalam hal ini, ada resiko potensial bagi pabrikan, biaya unit produk baru akan meningkat. Dalam tulisan ini, kami mempelajari harga keputusan untuk pabrikan dalam pengencer dalam 2 kasus. Kasus yang dibahas yaitu bagaimana pengendalian resiko yang juga merupakan masalah penting untuk mengatasi masalah ini, yang memberikan keputusan harga untuk pabrikan dan pengencer dalam 2 kasus. Kasus yang pertama, pemerintah menawarkan subsidi keuangan yang tergantung pada harga enceran. Di kasus kedua, pemerintah berhenti menawarkan subsidi keuangan. Produsen akan berbagi pembayaran pengencer pada saat yang sama. Kami menganalisis dampak tingkat subsidi dan rasio bagi hasil pada hasil optimal dengan contoh numerik. Berasumsi bahwa operasi manufaktur dan remanufaktur dilakukan oleh 2 divisi terpisah. Produk baru dan produk ulang dijual ke segmen pasar yang berbeda yang tidak tumpang tindih. Mereka mengusulkan mekanisme yang mencapai optimalitas dalam sistem desentralisasi dengan 2 pembuat keputusan yang mementingkan diri sendiri yang masing-masing bertanggung jawab atas 2 proses tersebut. Hal ini, mekanisme dan mekanisme alokasi biaya yang mengalokasikan sebagian dari biaya produksi awal produk ke masing-masing dari 2 tahap dari siklus hidup produk menurut Toktai dan Wei pada tahun 2007. Objek penelitian. Saat ini penggantian peralatan rumah tangga telah menjadi topik hangat. Pemerintah Cina memutuskan untuk menawarkan subsidi keuangan untuk melakukan penggantian peralatan rumah tangga pada suatu di mana pemesannya dilakukan pada suatu perusahaan swasta di Cina. Teknik analisis data. Untuk memfasilitasi analisis, asumsi berikut didalilkan. Asumsi yang pertama, produsen memiliki biaya produk unit yang sama untuk produk baru dalam setiap kasus, dan pengencer memiliki biaya operasi unit yang sama ketika pengencer menjual produk baru. Asumsi kedua, pabrikan memiliki kekuatan saluran yang memadai atas pengencer untuk bertindak sebagaimana pimpinan stakeholder dalam setiap kasus. Keputusan harga. Dalam hal ini, masalah pabrikan adalah mekanisme memaksimalkan keuntungan dengan menentukan harga grosir. Masalah pengenceran adalah memaksimalkan keuntungan dengan menentukan harga enceran. Dan teknis analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Memberikan keputusan harga dalam 2 kasus. Dalam kasus pertama, pabrikan memproduksi produk baru dan pengencer menjual produk baru di pasar konsumen. Pemerintah akan menawarkan subsidi keuangan penggantian peralatan rumah tangga. Dalam kasus kedua, pabrikan membuat produk baru dan pengencer menjual produk baru di pasar konsumen. Pemerintah berhenti menawarkan subsidi keuangan untuk mempertahankan pasar konsumen. Pabrikan akan melanjutkan rumah penggantian alat dengan menawarkan pembayaran kepada konsumen pengganti. Tahap manufaktur dan remanufaktur berdasarkan strategi keputusan harga jual produk, pemutakhiran, dan harga pengumpulan produk bekas. Permintaan pemutakhiran produk dan pasokan produk bekas dan keuntungan dari kedua tahap disajikan. Rasio alokasi biaya investasi yang wajar ditampilkan untuk memastikan pertumbuhan keuntungan total.
Studi kami dalam langkah ini memiliki beberapa fitur berikut untuk harga keputusan, mempertimbangkan subsidi yang tergantung pada harga eceran dan pembagian pembayaran antara produsen dan pengecer. Sekian review jurnal saya kali ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.